sudah ada namanya forum kesehatan kota. Jadi nanti didiskusikan lagi secara khusus dengan forum kesehatan kota. Termasuk dari lama mereka yang punya tanggung jawab administrasi pemerintahan. Ada kantornya di sana itu. Nah, saya pernah tahu semua kita pergi belajar mengenai ini. Dengan Karensewa, dengan wakil, habis itu ditanya wakil wali kota sekarang ini. Ibu Alia. Mulia. Setelah itu kita memang dulu ada pendampingan terhadap wali kota, ada saya. Kira-kira 4 atau 5 dosen dari FKM mendampingi. Kritik kita juga pernah waktu terjadi COVID. Tidak ada TGPP itu gubernur, tidak ada masalah kesehatan kerja karena bukan lagi masalah penyakit ya. Tapi bagaimana upaya mencegah, bagaimana kebijakan diambil itu sudah wilayah di luar medis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak salah ada kebiasaan kami itu mengirim, terutama mengambil mata kuliah pembiayaan kesehatan. Dan S1 itu pergi audiens DPRD Makassar mengenai bagaimana konsentrasi pembiayaan itu. Nah, nanti juga saya minta sama Mas Yudi bisa mengambil mata kuliah pilihan. Itu juga saya mengajar di UMI dari politik kesehatan. Jadi politik kesehatan memakai kebijakan pemihatan dia terhadap kesehatan. Dari pembiayaan, dari program, dari memang kita ada di situ. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya terakhir ini 2 tahun terakhir ini mengikuti konferensi Asia Pasifik itu di Korea tahun lalu itu juga bicara mengenai program doktor nanti bisa jadi dari bagaimana idealnya, bagaimana dia dicontoh di provinsi lain, ada di Kaltim sekitar organisasi itu ada plus minusnya. Tapi kalau dari konsentrasi yang kedua itu saya khusus bicara mengenai ini kesehatan keperluan puskesmas. Jadi kuncinya memang ini pada pelayanan primer. Kalau primer ini ada tidak bermasalah lagi dengan rujukan apa semuanya. Cuma ini memang pindah dari primer ke sekunder itu biayanya mahal, perhatian luar biasa sehingga harus ada push dari DPRD. Dari awal saya meminta itu anak-anak mahasiswa FKM jangan jadi pegawai negeri. Sebagian harus menjadi anggota DPR dan politisi supaya dia bisa membahasakan itu politik kesehatan padanya. Karena dia lebih tahu pemihakan bisa lebih terjadi. Tapi ternyata yang 1-2 ini sudah ada dokter gigi misalnya semuanya nanti tidak seperti provinsi pemahaman itu. Nah, apa yang selalu sekarang ini kalau mahasiswa mau mengambil menulis skripsi tesis, sudah mesti perbandingan antara pelayanan kesehatan yang konvensional dengan digitalisasi. Dari segi karena digitalisasi itu lebih lebih efektif, lebih murah, tapi beberapa bisa jadi risiko kalau digitalisasi penyakit musim dulu begini jadi. Barangkali juga persoalan itu akan disampaikan kepada, tapi saya lebih menarik, mestinya lebih fokus pada kesehatan mental. Maka saat ini kalau jam kerja hari kerja libur begini penundasinya 1 juta lebih. Tapi kalau hari kerja dia 3 juta dari diserbu dari Goa, dari Maros, dari mana ya. Jadi bisa dibayangkan kepada penduduk tidak hanya pada penduduk tapi problemnya. Dan ini salah satu problem itu besar adalah stres di perjalanan kerja. Makanya klakson di mana-mana bunyi. Nah ini yang kembali. Jadi kalau dia stres ke kantor maka kemudian produktivitas bisa besar. Nah ini yang menarik. Karena kita jangan lagi bicara masyarakat terpinggir, kan kita sudah masyarakat kota sebenarnya. Yang di pinggir itu juga. Jadi seperti misalnya kita mau bahas pulau-pulau kulineri itu
itu ternyata dia punya akses satu karena sudah ada perahu sewaan itu kan. Nah, dan dia merujuk ke kota, jadi tidak ada persoalan terlalu dengan kayak terlalu soal. Ya. Kemudian sistemnya juga mereka itu setiap 3 hari ganti yang tugasnya dari sejarah. Saya kira apa yang dikerjakan oleh dari dalam program Motorola itu adalah model yang cukup bagus. Kalau seperti dia itu sebenarnya lebih karena dia puskesmas kali dengan dia scale. Kalau kita kan ini pelayanan bagus sebenarnya karena door to door. Akhirnya sama dengan posyandu dulu kita suka ide posyandu, tapi posyandu itu memberi indikator kalau ada ibu-ibu tidak hadir di situ ada apa? Oh ternyata ada anak sakit, ada masalah ekonomi, terlapor ya. Sekarang banyak meninggal tidak tahu karena apa nanti meninggal baru heboh. Jadi sistem apa namanya itu seperti itu. Fungsi monitoring juga. Fungsi monitoring. Oke. Kemarin di soal ini. Salah satu adalah komunikasi kesehatan. Ada yang profesor tapi dia komunikasi itu apa juga komunikasi kesehatan. Dia baru dulu profesor cuma mengambil apa dari utara komunikasi kesehatan. Jadi salah satu kunci adalah upaya para promotif preventif itu adalah komunikasi kesehatan. Sudah bersih bahwa itu tidak ada di SPN. Antropologi kesehatan sudah ada termasuk Nasir sudah sama Pak Iwan dia sudah pensiun. Karena sebelumnya sudah meninggal ke sini. Oh ada antropologi kesehatan baru menulis di Kompas Arsad. Arsad ya. Dr. Arsad. Jadi ini kan dia kemana-mana ini. Mau merambah semuanya tapi tidak ada tidak terlalu fokus. Jadi kita harus cari kesehatan apa? Jadi kalau kita sebut sebagai kesehatan perkotaan, perkotaan dalam modelnya adalah Makassar. Kita di kesehatan. Fenomena sama dengan kota-kota lain, tapi kita ada hasil. Salah satu hasil kita adalah pusat-pusat pelayanan kesehatan level nasional ada di Makassar, jadi mesti ada di Kendal itu. Sudah ada. Nah, tapi ada menarik, saya sendiri pengguna punya hak penuh untuk apa namanya itu rumah sakit Unhas. Ternyata istri saya tidak mau di situ, padahal rumah saya di karena Anda pergi ke rumah sakit ini di rumah sakit Kemenkes ini. Ya, karena temannya juga yang kepala rumah sakit ini. Dan di situ lebih asik. Kalau kita lihat dulu dia itu Pantai Losari, jadi kayak di hotel. Masih mana ada yang di termasuk sudut Manumba ada di situ. Tidak terlalu antri ya, tidak ada. Tapi sebenarnya itu penyakit khusus ya, bukan umum. View-nya bagus ya. Jadi dulu kan pernah saya teliti di Selayar, salah satu problemnya adalah ada puskesmas terapung, kita juga punya di sini, tapi itu di puskesmas letaknya di pulau di kecamatan. Nah ini banyak pulau sehingga kita minta rekomendasi ada sub seperti perahu kampung di situ, harganya 5 juta 50 itu diubah menjadi perahu terapung. Dia ada yang mau, ada yang tidak mau. Kayak ini mata pencaharian terus sampai mati di atas perahu bagaimana. Tapi ada juga diilas disewa begitu. Tapi kita tidak perlu itu karena sudah terbuka di sini dengan pulau-pulau apalagi sudah ada gabung ini. Persoalan kan 2 puskesmas besar tidak ada. Di Barolompo sama Kodingara yang terlalu perintah di Belur itu mungkin itu tidak ada. Banyak sudah di satu, di 2 itu jumlah itu bisa memperbaiki. Nah, saran saya kedua tadi untuk puskesmas perkotaan kita cari khas yang besar. Juta-juta ini penduduk yang bisa stres di jalanan apa itu. Efeknya tadi Pak Yudi juga saya ke kriminal kemana, frustasi. Lainnya itu adalah soalnya kita baca tinggi itu untuk kebijakan idealnya seperti apa dan bagaimana memaksimalkan kira-kira. Ya kalau mau fokus jangan sampai karena pusing juga DPRD nanti. Jadi misalnya masalah termasuk mereka itu kan apa namanya
Jadi sehat ini kan bukan penyakit lagi. Jadi sehat ini artinya DPRD juga harus sehat, berpikir sehat. Kalau dia tidak sehat, dia sakit tuh. Sudah sakit dari sehat tidak ada fisik, mental tapi juga ada spiritual semuanya yang lebih luas. Jadi saran saya kalau pertama itu adalah apa namanya fenomena penyakit perkotaan. Penyakit perkotaan itu termasuk tuh mulai dari DPR yang sakit sampai yang sakit. ASN sudah bolos lainnya. Jadi lebih bagus tuh jangan kita saya baru-baru mengambil itu masyarakat pesisir yang tinggal dulu masyarakat tinggal dulu sebagai basis dari Dr. Rota itu kan. Itu saya ambil Taman Andrea Jaya. Saya kasih kedua dengan asumsi bahwa ini mereka tidak mengeluh karena begitu masuk langsung masuk rumah sakit Unhas atau RSUD. Ternyata idealnya juga Dr. Rota karena banyak pensiunan COVID dan semua itu dia pakai itu Dr. Rota. Jadi bagus sebenarnya program itu. Cuma itu dia masih perlu disiasati misalnya. Kan dia progresi itu dia tahu itu kalau dia datang ke rumah tidak tahu siapa sakit siapa itu jangan dikunjungi kemudian sistemnya apa kendalanya terus bisa ditangani. Bagaimana untuk menyiasati kita sebut saja sustainability bahwa kan layanannya sama sih mendekatkan layanan pada puskesmas dengan kebijakan baru misalnya kita ada review atau ada komentar apa yang mesti di ya itu saja, maka saya tulis doktorat tapi saya tidak berani buat karena pasti selera ini tim kesnya lebih lain. Tapi kita lebih kepada dua hal. Yang pertama adalah masalah kesehatan, bukan kesehatan lingkungan itu biasa, tapi kita kesehatan kerja. Jadi ada produktivitas apa, jadi kita fokus pada pekerja di Makassar penduduk ini kepada atau rumah tangganya misalnya. Jadi kemudian yang kedua itu adalah apa namanya itu? Ini kan misalnya lembaga-lembaga ini diaktifkan lagi kembali. Mestinya juga FKM kok puluhan di sini, mestinya tuh sudah ada promosi apanya, apakah dia seperti bikin arena apa, pertunjukan apa tuh, tapi jadi dia upaya-upaya promotif preventif, mainannya komunikasi, ya. Jadi dia pergi di mall, pergi di acara event yang tentu dia punya staf khusus. Kan ada yang kita sebut di benar rumah sehat, biasa alergi, itu bagus sebenarnya. Kan rumah sakit, rumah sehat, jadi ada khusus untuk promosi kesehatan. Dan ada lagi masalah sistem rujukan kita kena dari apa namanya, tapi itu biarkan itu kan itu sistem itu susah karena ada standar permenkes apa segala macam tapi kita lebih kepada bagaimana agar masyarakat kota ini berperilaku sehat sebagai orang kota. Apa kendalanya selama ini tadi apa namanya itu ya stres, kemudian seperti tadi Pak Yuni bilang bahwa seperti TV, saya DM semua itu sudah menjadi bahan tidak lagi melihat tua, muda, kaya, miskin. Jadi sudah penyakit kota. Jadi seperti itu konsumsi. Jadi konsumsi. Bagaimana kita lakukan ini? Kalau ini tetapi ini kan banyak juga riset bahwa literasi tentang kesehatan itu kan memang belum sampai jauh ke unit-unit rumah tangga. Maksud saya misalnya tentang diabetes itu, kemudian bagaimana penyakit gula ya, kalau yang saya orang sebut itu, kan memang mereka juga tidak bisa menghindari gempuran konsumerisme itu. Kalau kajian sejauh ini dari sisi akademiknya, salah satu contoh ini komunikasi kesehatan. Bahwa kita harus jangan masuk di sistemnya Pemda, Pemkot. Jadi kita ini harus punya kesepakatan komitmen bahwa kita akan membuat satu kelurahan bebas DM, kelurahan udah apa kita. Nah itu jadi apa ternyata tidak ada kebalu-balu ini, tidak ada sari manisnya tidak banyak apa yang atau kita bersihkan itu pertanyaan kita
kita lihat selama proyek nyampe misalnya ada kelurahan tidak terlaluan ya. Jadi contoh, kan selama ini lorong apa itu kita polis lagi bukan Ini kan lorong. indikator. Ya, kita iya. Artinya propaganda maka UKM itu yang untuk menjual makanan itu promosi kesehatan gimana gitu? Itu kan harusnya juga sponsor pemerintah kok. Right. Itu Misalnya itu orang gorengan, Ya. jangan lagi pakai plastik, jangan lagi menggoreng berapa kali kan gitu Ya, ya. keamanan kesehatan pangan. Ya, ada tulisannya mahasiswa teknologi di situ yang tadi saya bagi. Dia kan concernnya di situ. Dia bilang sepertinya memang di sekolah itu juga belum lebih tegas untuk memeriksa atau paling tidak tahu bahwa yang dijual di kantin kantin sekolah itu juga bermasalah sebenarnya. Iya, apakah MBG itu Ini program. Ya. gimana MBG? Bisa lihat. Ya. Iya. Jadi kalau saya usul Iya. kita ini dari satu kesatuan sendiri sebagai bukan oposisi, membantu. Jadi kita berkumpul karena kita punya kesadaran lebih bagus. Kita bikinnya apa seperti tadi itu apa namanya itu kelurahan percontohan satu yang bagus. Kita cari paling minimal Iya. satu. Yang kedua tadi apa ini itu saya bilang bahwa Misalnya kalau lorong sehat itu kayak apa gitu? ya. Kan ini lo bisnis kan? Iya. Lo bisa apa kan? Iya. Sampah kan. Iya. Tata kelola sampah. Iya. Sampah ya, tapi harus ditangani karena itu lebih sampai itu sudah sangat politik kesehatan. Politik kesehatan ya. Apalagi sekarang ya. Masuk politik kesehatan ya. Tulis bulan ini Iya, betul. politik kita bisa mengusir kenapa misalnya dia tidak bisa usir? Iya. Kan itu kan akan gini tuh. Itu kan apa intinya ya kan akan tergantung konsumsi warga kota sebenarnya. Di sampah itu kita bisa tahu barang-barang apa yang paling banyak dikonsumsi. Kenapa banyak sekali gitu sampah? Ya, karena jadi itu ya. Studi yang terlalu lama itu klasik tapi itu lebih gitu. Jadi mau melihat bagaimana perilaku seks perilaku apa di satu apartemen satu rumah ini dia lihat di tempat pembangunan daerahnya ada semua gitu apa Iya. jadi dia tidak perlu kan kalau dia wawancara tidak itu pasti dia karena Dia ada bilang ya. karena itu bukti fisik kan Iya. seperti studi seperti itu Sampah. dia tidak bisa baca-baca kelakuannya di atas kita tahu. Iya. Jadi kalau saya bisa ditulis seperti ini sebagai referensi umum, tapi kita itu bahasa. Bisa juga kita lihat sebagai apa namanya? Kita ini pusat artinya mensupport pemerintah dalam melihat nanti bisa menempel ke FKM karena ada di lembaga kajian apa bisa juga kita bikin sendiri. Iya. Sebulan dulu, kami kita rasain enak berkumpul. Tapi kita kan sudah punya reagen sendiri. Iya. Di sini kita bisa Betul. Iya, bisa Itu juga. poinnya Prof. kalau sudah ada anunya kita bikin lagi arena seperti ini. Karena kita kasih supaya apa namanya wali kota ini juga jadi ada pendampingan tidak formal. Ya. Tapi Pak Didun, Iya. sorry Prof. Ya. Itu usulnya Prof tadi soal stres dan transportasi kota tuh. Iya. Semakin tidak beres transportasi kota, itu betul bisa stres ya. Tapi kita harus lihat buktinya dari psikiatrinya, itu artinya dari data-data. Karena itu yang ditonjolkan di kota itu penyakit jiwa itu apa enggak berhubungan dengan kesehatan jiwa. Iya, iya. Itu nggak pernah tuntas gitu. Mental health. Iya. Stres. Itu tadi tahu lah sebenarnya. Kemudian apa namanya tawuran, kemudian apa begal dan sebagainya. Di dalamnya ada nilai ekonomi, ada psikologi, sosiologi. Kalau saya Prof tadi ini kan kaitannya dengan tadi bicara tentang kebijakan ya. Kalau saya melihatnya dari itu, ini kan komitmen dari pemerintah kota yang tercerminkan atau terrefleksikan pada bagaimana mereka menyusun rencana agenda perubahan kan. Nah kalau yang secara politis kan orang biasa agak khawatir, bukan agak khawatir, dia masuk pada area perbandingan yang agak sensitif ya, before and after, dan itu kan biasanya tidak mengikuti kebijakan sebelumnya, karena saya juga punya model lain gitu. Nah ini, mau saya Prof, mungkin kita bisa komentari dari sisi apakah memang pada sisi perencanaan penyusunan program atau apa itu betul-betul memang mereka bebas atau dia juga tidak bisa terkutip perencana itu.
Yang sampai dia tidak tahu faktanya ini, tapi dia bikin program makin. Ya kalau perjalanan Iya. bawa pesanan kok. Iya. Pesannya pesanan sudah di order by order. Iya. Jadi kita mesti buat Iya. sesuatu. Betul. Ya, salah satu penyeimbangnya ini adalah kalau dia bisa kasih Iya. unsur itu apa namanya UMKM itu tuh, Iya. mestinya juga dalam hal kesehatan dia mesti punya ruang sehat yang luar biasa. Iya, Gitu. iya. Saya sudah usulkan ada nanti kita mulai Dr. Sakti, Oh, ahli Sakti. transportasi yang Iya. dia itu memang tadi kayaknya sudah ada yang mau di itu jalanan sepedaan kayak di Iya. Tutup Jakarta yang sudah mau dibiayai itu kita ajak dia jadi salah satu kita adalah mensupport dia untuk bikin sepeda sehat. Iya. Yang kedua tidak bisa lagi dipungkiri bahwa tidak hanya warkop tapi ini kalau satu daya pada daerah-daerah Iya. perkumpulan itu dan di situ basisnya harus kita Iya. lihat itu dan aspek dia masuk di dalam anggaran APBD itu Iya. bisa. Saya minta ini Prof KB ini Prof Sukri komentar. Dia bilang potongan komentar. Prof Sukri itu jagonya dia Iya. memang dia disertasi sebenarnya Iya. hanya healthy city. Iya. Healthy city. Jadi kita bisa sama Iya. bahas sama dia healthy city ya. Iya. Jadi nanti kalau perlu kita sekolah sama Prof Sukri, kita Iya. minta SKS, 2 SKS. Iya. Kapan-kapan dia ajar kita, karena dia punya indikator mengukur electricity, indikator sehat, apa ada menjadi ada parameternya. Sama ada anak murid satu juga disertasinya itu aman. Aman ya. Nanti kita dia kasih penjelasan kita nanti jadi kita bagaimana dia. Jadi kita Iya. bisa bantu dia nanti atau membantu kita memberi indikator-indikator itu. Ada ukurannya dia. Baru-baru dia ketemu di Asia Pasifik di Iya. Apa kemarin? tidak ya masuk di pergi khusus itu Oh iya. di Penang, Iya, di Penang. Penang, iya, iya. Iya, di apa? Iya. Ini anggota saya mau Kita di- Iya. ke Taiwan dia. S2, Ya. S3. Mau S3. S2 kemarin di Jepang. Oke. Hmm. Iya. Jadi nanti dikasih kesegaran dulu lihat baru Iya. bos ini Iya. Iya. jadi tidak usah kita untuk apa namanya grup ini bikin persekolahan untuk Iya. support itu ya. Betul. Support. Iya. Betul. Kadang-kadang kan apa anggota DPR itu juga butuh apa namanya suara Suara. untuk apa namanya menguatkan kekuatan mereka ketika bicarakan soal kesehatan. Ya. Tapi saya nggak tahu apakah cara Oh. itu tepat atau tidak. Iya. Kalau Hari ini jam 2 ada satu dokter Arifin Siregar yang saya bacaannya. Itu dia asosiasinya observer kesehatan di Indonesia ya. Iya. Asosiasi Indonesia dia. Itu kita semua itu biar langsung masuk semua anggota. Iya. Iya. Dia jadi saya kira itu ya. Iya, Prof. Nah, tapi sebelum ini ada tadi soal komentar mengenai judul, mengenai fokus. Kalau misalnya nanti mengenai intinya apa semua. Jadi nanti ini kan tidak hilang. Iya. Jadi tulisan-tulisan ini menjadi support lampiran, tapi intinya satu apa namanya Iya. itu beberapa bab khusus bahwa kita bicara antara lain dibicarakan oleh ini di Iya. di Iya. Oke, ada